Oke, selamat pagi kawan-kawan para editor se-Nusantara dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Walaupun hari weekday kita harus tetap bekerja karena tidak ada dalam kamus editor itu hari libur. Weekday kita edit, weekend kita terjun ke lapangan untuk mengambil video. Oke, untuk secara garis besar proses editing video wedding itu mencakup 3-4 proses. Yang proses awal itu adalah proses sortir atau pemilahan. Memilah dan memilih mana footage yang layak atau tidak layak. Mungkin yang dikategorikan tidak layak itu seperti footage yang movementnya jelek, atau gambarnya blur, atau sekinya maksudnya bergetar, dan itu seperti kurangnya enak dipandang mata. Dan yang kedua itu proses pengkategorian. Pengkategorian di sini maksudnya kita menyeleksi, kita mengumpulkan satu kesatuan momen yang sama di dalam kategori yang sama. Jadi kita pilih momen ini dan ini itu sama, satu sequel, dan kita kategorikan. Dan yang ketiga yaitu proses pemilihan lagu. Mungkin ini proses yang lumayan menyita waktu ya. Dan yang selanjutnya itu adalah penyusunan. Nah, di sini adalah proses yang sangat mengasyikan karena kita menuangkan segala kreativitas kita di tahap ini. Dan yang terakhir adalah color grading. Ini membutuhkan mood, menurut saya. Ketika mood kita lagi bagus, mungkin gradingnya sangat-sangat nyaman dipandang mata. Langkah pertama yang paling krusial adalah membackup file-file tersebut ke akun cloud ya. Let we say Google Drive, Cloud Drive, up to box. Saya di sini menggunakan Google Drive ya, karena saya pernah mengalami suatu hal kejadian yang tidak mengenakan, yaitu ketika saya store dari SD card atau micro SD ke storage hard disk di personal komputer saya, dan saya endapkan selama sebulan 2 bulan. Dan kurang enaknya, file mentah yang ada di personal komputer saya itu korup. Di hard disk tersebut ada bad sector. Jadi alhasil ada beberapa footage yang tidak bisa digunakan, walaupun tidak semuanya yang korup, namun itu sangat merugikan bagi kita ya. Untuk proyek yang terakhir saya garap itu kemarin ya, tanggal 7 Juni 2021. Kita buka filenya dulu. Oke, sekilas info, saya menggunakan kamera Fujifilm X1 yang dimana di body tersebut sudah ada 5 axis stabilizer ya, dan menggunakan lensa 50 mm dan 23 mm. Kebetulan alat yang saya gunakan itu sepenuhnya ditanggung oleh si vendor wedding tersebut. Saya terjun ke lapangan bekerja cuma membawa gimbal doang. Oke, tahap pertama yang lumayan membosankan adalah mengorganize file-file mentah, atau bisa kita sebut dengan sortir ya. Sortir di sini dibagi 2, yaitu tahap pertama kita cutting bagian footage yang inappropriate. Nah, yang inappropriate tersebut yang saya maksudkan adalah kita memenggal buntut atau awal footage tersebut yang seki atau ya kurang enak dipandang mata. Kasus di footage ini adalah kita ngerekord terlalu lama dan monoton, jadi kita cut bagian footage yang inappropriate atau tidak nyaman dipandang mata. Ini mungkin proses editing yang sangat membosankan, namun sangat
mempermudah kita ya dalam tahap finishing nanti. Nah, di tahap seleksi atau di tahap sortir bagian paling awal ini adalah kita selain cutting daerah-daerah yang tidak enak dipandang mata, juga kita harus benar-benar melihat apakah si pengantin laki-laki atau perempuan ini pandangannya benar, eye contactnya benar gitu. Nah, di kasus seperti ini eye contact si pengantin laki-laki itu liar kesana kemari dan itu kurang enak dipandang mata ya. Nah, jadi footage ini tidak kita gunakan. Next. Di momen ini saya mengambil video tersebut secara live ya, tidak sepenuhnya kita setting dari sudut pandang videografi. Di sini si tukang foto, si fotografer yang mengarahkan. Jadi kita ya curi-curi footage lah. Dan inilah kelemahannya kalau kita tidak ngedirect langsung dari sudut pandang videografi. Ini saya mencuri directkan si tukang foto ya. Jadi saya record lama dan kita penggal-penggal, kita cutting-cutting di editing. Ini sangat berguna ya jika di beberapa kondisi si pengantin laki-laki atau perempuan itu tidak suka di direct terlalu lama. Nah, kalau ini saya langsung direct, jadi tidak perlu banyak mengeluarkan energi effort untuk menyeleksinya ya. 1, 2, 3 action perlahan bang. Lihat ke cermin bang. Nah ada keraguan sedikit di tangannya, jadi kita sortir, kita seleksi sampai sini doang. Nah, itulah fungsi tahap pertama ini, kita membuang semua, kita eliminasi ujung atau adegan-adegan yang tidak kita inginkan secara live maupun reka adegan. Kayaknya itu tidak perlu ya guys. Di sini saya membuang semua sound bawaan dari kamera karena di sini job desk saya adalah mengedit video sinematik, di mana video sinematik itu hanya bermain di musik, di adegan dan sound recording pas akad nikah atau sigat taklid atau ucapan mungkin sungkaman. Jadi saya mute. Atau mungkin kawan-kawan hendak mendengarkan bagaimana saya mendirect. Ya. Bujuri bagian. Nah, bagian blur ini saya potong saja karena kurang nyaman dipandang mata. 1, 2, 3 Nah, ini maksud saya yang ujung depan atau ujung belakang yang tidak digunakan kita bisa potong di tahap ini. Lihat kiri kanan. Ya. Ini proses editing yang paling lama menurut saya, sortir. Membosankan namun sangat menunjang, sangat membantu kita terhadap editing tahap selanjutnya. Nah, ini terlalu lama ya, mungkin kita potong aja, kita cut di sini. Walaupun terlihat jumping cutting ya, tapi it's okay. Mungkin yang ini saya pakai sampai sini doang, baru lanjut langsung ke sini. Nah, asik. Di sini saya menggunakan Magic Pegasus 17 ya. Di sini hanya ingin membagikan strategi yang saya gunakan selama kurang lebih 5 tahun dalam mengedit video wedding ini. Nah, ini maksud saya momen live yang terkadang kita cenderung
merendam atau recording secara lebih lama, karena momen live ini mungkin seperti itu semua ya. Strateginya kita record dan kita sabar menunggu momen, dan pas di editing kita akan cut bagian yang tidak kita inginkan. Ya lebih enaknya itu kita direct langsung, jadi kita tidak banyak memakan waktu untuk cut bagian tidak perlu. Sampai sini doang ya, karena di sini sudah blur. Objek yang pergerakannya bagus dipandang mata seperti ini, ada kegiatan maksud saya. Jangan kalian ngambil yang pas bagian aneh seperti ini. Nah, kita ambil bagian sini karena lumayan pergerakannya bagus, kegiatannya juga enak dipandang mata. Nah, preparation ya, kita percepat saja proses sortir di part pertama ini, dan kemudian kita akan lanjut proses sortir bagian kedua, yaitu mengkotak-kotakan adegan sesuai dengan adegan tersebut. Bingung? Saya juga bingung. Ayo kita selesaikan sortir tahap pertama ini. Let's go. Nah, dimana seperti kasus ini kawan-kawan, footage yang dihasilkan itu agak shaky ya, karena saya cuma handheld. Nah, jadi kita potong dari sini. Nah, dan juga orientasinya agak sedikit tidak presisi ya. Jadi di tahap editing ini, selain kita menyeleksi bagian yang tidak nyaman dipandang mata, juga kita bisa fix, membenarkan orientasi angle yang sedikit tidak presisi ya. Nah, mungkin seperti ini lebih enak dipandang. Oke, next. Setelah tahap ini selesai kawan-kawan, kita akan masuk ke tahap sortir atau pengorganisasian berdasarkan momen. Nah, jadi dikumpulin tuh. Misal momen make up kita jadiin satu. Ya seperti itulah, nanti kita lihat. Ini tidak kita gunakan ya, karena dari awal saya katakan bahwa kita harus memilih footage yang benar-benar pergerakannya bagus, kegiatan atau momennya terlihat rapih, juga ekspresi raut wajah dan eye contact si objek itu benar. Dan salah satu kasus ini tidak bisa kita gunakan. Inilah dilema syuting tanpa direct, yaitu kita nge-record secara live moment. Raut wajahnya sudah bagus, cuman di backgroundnya sangat terlihat kacau, kita tidak gunakan juga ini. Nah, kita ambil pas si tukang rias itu bergerak tangannya ya, membenarkan vein atau kerudung si bride. Oke. Raut wajah pengantinnya oke. Momennya juga oke. Next. Nah, kawan-kawan jangan lupa sedikit berkreasi ya. Di sini saya mengubah orientasi dari landscape menuju potret. Mungkin untuk keperluan IG story bisa.
Nah, seperti kasus ini, ekspresinya ada satu ekspresi yang sangat bagus dari pengantin. Coba kita cut ya. Nah, ekspresi raut wajah sudah bagus, namun backgroundnya terlihat kurang estetik ya, karena begitu banyak bocor. Nah, jadi keunggulan Fuji ini kawan-kawan, kita bisa zoom out atau cropping tanpa mengurangi kualitas. Coba kita lihat, kita kasih grid dulu. Nah, mungkin seperti ini. Kita lihat. Nah, yang terjadi di lapangan di sini, saya tidak mendirect langsung si klien tersebut. Ini kita bisa sebut mencuri momen si fotografer ya. Oke, movementnya habis sampai di sini ya. Oke, cut. Next footage. Satu, dua, tiga, ya jalan ke Koji. Ini tidak bisa kita pakai ya, karena si groom and bride, pengantin laki-laki dan perempuannya salah tangkap. Tidak bisa, mungkin salah di saya, tidak bisa mentransferkan melalui kata-kata apa yang saya ekspektasikan. Satu, dua, tiga, ya bang. Ya, cium bang. Ya, saling pandang. Nah, mungkin kita ambil sampai sini saja ya. Nah, karena ketika pengantin melihat ke kamera, eye contact-nya lihat ke kamera, itu kurang bagus. Untuk ujung awalnya kita potong mulai dari sini. Ya. Terlihat cepat mungkin. Si pengantin cowoknya ini terlalu cepat pergerakannya, bisa kita slow mo nanti. Nah, oke, sip, next. Nah, ini juga saya tidak langsung direct ya. Ini masuk ke direksi tukang foto. Jadi saya cuma mencuri-curi momen live. Dan ini mempersulit kita dalam menyeleksi, karena selain tidak ada movement dari si subjek, maksudnya tidak ada pergerakan yang masif dari si kedua pengantin ini, jadi terlihat seperti kaku atau patung ya. Karena rumus dasar video ini adalah semakin banyak pergerakan itu semakin enak dipandang mata. It's just opinion ya, tidak 100% benar. Ingat kawan-kawan, yang diperhatikan itu adalah eye contact si pengantin laki-laki sama pengantin cewek. Jika eye contactnya dirasa bagus, maka footage itu bisa kita pakai. Nah, mungkin sampai sini terlihat seperti patung ya. Mungkin footage yang kita tidak direct secara langsung ini bisa menjadi bahan backup ya, jikalau kita kekurangan bahan-bahan yang kita direct itu dirasa kurang. Jadi kita memakai footage yang kita ambil secara live atau
indirect, tidak kita direct secara langsung. Ini sangat dibutuhkan ketika footage yang kita direct itu dirasa kurang. Oke, next. Nah, untuk kasus ini tidak ada pergerakan yang nyata dari si subjek, si pengantin ya. Cuman dari movement kameranya bagus. Jadi kita ambil. Percaya atau tidak, footage seperti ini sangat membantu kita sebagai backup bahan ketika kita kekurangan footage di lapangan. Nah, sebenarnya momen si pengantin laki-laki ini sangat bagus di detik ini ya. Namun si pengantin cewek tidak siap. Jadi kita ambil dari sini. Nice. Oke. Ini oke, cuy. Ekspresinya cuy, kita pakai cuy. Kita cut dari sini sampai di Oke. Nah, dimana movement itu terhenti, disitulah kita cut. Movement di gimbal maksudnya ya. Itulah salah satu karakter saya ketika mengambil video di lapangan itu. Saya lebih cenderung banyak mengambil momen live ya, karena terlihat natural daripada setting atau direct atau mungkin reka adegan. Tapi itu saya kembalikan kepada style editing atau video kalian masing-masing. Karena setiap video editor itu mempunyai karakter masing-masing. Momennya oke ya, cuman movement kameranya agak shaky ya. Tapi it's okay, no problem. Kita ambil. Nah, ketika tukang foto selesai untuk foto bersama, khususnya ketika ada tamu-tamu anak muda seperti ini, bisa kita direct untuk bergerak-gerak atau melambai-lambaikan tangan ke kamera kita. Mungkin ini bisa menjadi bahan untuk kita edit nanti sebagai variasi ya. Hukumnya sunnah ini. Jika terlalu banyak momen ini mungkin terlalu bosan, monoton. Ya, setidaknya ada 2-3 momen inilah. Sayang sekali ya, eye contact si cewek itu agak cuek di sini. Nah, jadi kita ambil pas. Oke, sip. Nah, untuk footage benda-benda mati seperti bunga, cincin itu mungkin perlu kita ambil sebagai footage transition. Ya, seperti buku nikah, ini hukumnya wajib kita shoot. Karena ini lumayan membantu footage-nya. Membantu dalam artian perpindahan. Ketika momen satu menuju momen kedua itu kita selipkan footage mati seperti ini, benda mati seperti cincin, seperti buku nikah, kita selipkan di antara dua momen tersebut sebagai bridging, sebagai transisi. Itu terlihat lebih nyaman, smooth. Di sini saya menggunakan frame rate 50 PAL ya.
karena jika kita menggunakan di frame per second yang 60 itu terlihat flicker di backgroundnya ya, jadi kita ambil aman. Namun ada satu resiko ketika kita memakai 50 frame per second. Jika movement kamera itu terlalu cepat, movement gimbalnya terlalu cepat, mungkin itu bisa menyebabkan miss shooter atau patah-patah ya. Jadi kalau bisa movement kamera di 50 frame per second itu santai saja. Ini saya direct ya. Nah, kita ambil dari situ. Wait. Sip. Nah, oke. Oke. Liar ya. Coba kita lihat sekali lagi. Main action. Nah. Mungkin untuk jika dilihat dari kacamata orang awam atau yang mungkin kerabat saudaranya si pengantin, mungkin ini tidak jadi masalah. Namun jika kita melihatnya dari sisi kacamata seorang seniman videografer, ini kurang layak, namun kita simpan sebagai backup. Oke, movement kameranya sudah tidak terarah, jadi kita potong sampai sini. Sangat disayangkan ya. Oke, ternyata masih ada. Nah, kita ambil dari sini saja ya. Nice, oke. Oke. Kita bagi dua bagian ya. Sampai sini, ini mulai dari. Oke. Inilah keuntungan bagi kita jika si pengantin ini mempunyai sensitivitas berpose ya yang bagus. Maksudnya dia bisa bergaya-gaya sendiri. Itu poin plus yang disukai oleh video atau maupun fotografer. Sedikit ada keraguan ya dia membuka mata. Kita ambil di sini aja. Oke. Nice. Oke, 3 bahan terakhir. Blur. Matanya bergerak ke atas, kita potong sampai sini. Dari sini kita ambil dari sini. Nice. 2 bahan terakhir. 1, 2, 3 in action. Lihat sini kak. Terlalu tegang ya kedua pergelangan tangannya, seharusnya shit man. Skip. Oke, bahan terakhir, kita sudah memasuki bahan terakhir di proses tahap memilah ya. 1, 2, 3 in action. Nice, bungkus cu. Agak miring ya.
2, 3 and action. Ya, lihat sini lagi Kak. Ternyata kamera saya yang miring, jadi kita rotate ulang ya. Rotate. Terlihat miring, jadi kita resize, kita re-rotate. Oke, mungkin rapi. Wait. Oke, sip. Nah, bungkus cuk. Oke, sip. Tinggal kita kopikan ke satunya. Right. Oke. Nah, presisi. Nah, ketika proses ini sudah selesai, yaitu proses sortir atau milah memilih, proses selanjutnya yang kita akan kerjakan adalah proses pengkategorian. Pengkategorian di sini maksudnya kita mengkotak-kotakan momen yang sama. Oke, sebagai contohnya di sini adalah momen make up. Nah, jadi kita akan kategorikan sebagai momen make up. Nah, jadi proses selanjutnya ini bisa dibilang itu proses menyeleksi ya, mengkategorikan momen ke dalam kategori tersebut, di mana momen 1, 2, 3 ini sama satu sequel, jadi kita kotakkan di kategori yang kita deskripsikan. Contohnya ini adalah make up. Nah, jadi ini make up, kita kumpulkan. Ini masuk make up juga. Kita beri nama make up. Kita paste. Kemudian kita cari momen yang lain. Nah, mungkin ini masuk ke preparation laki-laki ya. Preparation laki-laki. Ini juga masuk preparation laki-laki. Persiapan ya, laki-laki sebelum akad. Oke, ini preparation. Kita kategorikan di preparation laki-laki. Ini adalah benda mati atau kita beri nama ETC footage. Untuk pemberian deskripsi nama kategori itu bebas ya. Ini hanya sebagai sampel. Yang terpenting esensinya adalah kita mengkotak-kotakan satu dengan lainnya, di mana footage tersebut memiliki kesamaan dalam adegan. Ini masuk ke preparation laki-laki juga. Ini masuk ke proses make up. Oke, make up, kita klik, kita tekan shift, jadi dia tercopy, kita cut, kita masukkan ke kategori make up. Nah, mengasihkan. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap preparation si cewek. Oke. Kita kategorikan di preparation perempuan.
Preparation cewek. Shit man, hey come on, cewek. Oke. Next, ini kita alokasikan di belakang ya, karena ini momen pose. Nah, ini untuk kategori dekorasi, kita kategorikan di dekorasi. Oke. Ini kita kategorikan sebagai mahar ya. Mahar. Oke. Dan ini adalah hantaran ya. Kalau di daerah saya ini namanya hantaran. Itu benda-benda yang wajib dibawa oleh calon suami kepada calon istri dan diberikan kepada calon istri sebagai wujud kecintaannya. Ini kita kategorikan sebagai hantaran. Atau mungkin di daerah lain sebutnya saya kurang tahu ya. Pada intinya di kategori hantaran ini adalah mayoritas benda-benda mati. Nah, ini masuk dekorasi ya. Dekorasi. Dan ini sudah masuk ke momen berwali. Kategori berwali. Oke, next. Sudah ada berapa kategori nih? 1, 2, 3, 4, 5 make up, 6, 7, 8. Sudah ada 8 kategori. Nah, kita sudah masuk ke rangkaian rundown acara ya. Ini kita kategorikan sebagai momen pre-akad atau before akad. Pre-akad. Pre-akad ini maksudnya adalah momen sebelum akad nikah dimulai. Pre-akad juga si Cory tadi. Ini masuk pre-akad. Nah, ini kita masukkan sebagai kategori human interest atau tamu-tamu undangan yang menonton acara tersebut. Kita masukkan ke human interest. Nanti bahan ini kita selipkan di momen menuju akad nikah. Pre-akad. Ini masuk ke ring atau cincin kategorinya ya. Mahar plus ring. Oke, mungkin kita percepat saja, kita forward videonya ya, biar cepat selesai. Let's go.
Oke, kita sudah hampir menyelesaikan tahap pengkategorian, sisa 20% lagi. Nah, untuk pengkategorian pose atau berfoto berdua atau reka adegan berdua, di sini saya membaginya dua kategori. Kategori pertama yaitu indirect pose, di mana di sini kita sebagai videografer tidak mendirect langsung adegan terhadap si pengantin, namun kita mencuri momen terhadap reka adegan yang di direct langsung oleh tukang foto. Jadi kita seperti candid ya, layaknya foto itu seperti candid dalam video, mungkin kita sebut indirect pose atau pose yang lumayan kaku ya. Dan kategori kedua yaitu direct pose, di mana kita sebagai videografer langsung direct si pengantin. Oke, kita kategorikan. Nah, ini masuk direct pose ya. Ini masuk ke indirect. Esensialnya mungkin lebih bagus footage yang kita direct secara langsung, namun apa yang terjadi di lapangan itu tidak memungkinkan kita secara full ngedirect. Mungkin faktor kelelahan si pengantin dan juga faktor mungkin video masih dianggap secondary needs atau kebutuhan yang kedua. Karena di Banjarmasin lebih mengutamakan foto, jadi harus dimaksimalkan foto. Jadi untuk sistem kerja lapangan ya, yang terjadi itu ketika tukang foto selesai direct, selesai foto, baru video. Nah, jarang saya temukan video lebih mayor, lebih dominan daripada foto, karena yang dicari pertama kali oleh si pengantin atau si keluarga kerabat itu adalah foto. Video ini hanya sebagai pelengkap, secondary needs. Okay, next. Ini masuk direct pose ya. Masuk. Ini masuk ke preparation cewek mungkin, etc ya. Ini masuk ke mahar and ring. Ini masuk ke preparation cewek. Preparation cewek. Oke. Preparation cewek. Oke, dua bahan terakhir. Ini masuk ke directed pose. Sudah menyelesaikan proses pengkategorian. Di sini ada beberapa kategori dan dikotak-kotakan dengan rapi dengan marking sebagai pembatas. Ya mungkin ada beberapa 10 atau 15 kategori ya.
Nah, kita sudah menyelesaikan 2 tahap proses editing hari ini. Yang pertama tadi adalah proses memilih mana footage yang layak atau tidak layak. Ya, yang shaky, blur, atau movementnya kurang baik, movement kamera, itu bisa kita hilangkan di proses pertama. Atau juga tidak presisi, bisa kita rapikan komposisi gambarnya. Dan tahap yang kedua adalah pengorganisasian atau seleksi, atau mungkin disebut pengotakan, di mana di proses yang kedua ini kita menyamakan momen atau menyamakan reka adegan yang sama kita kumpulin jadi satu kategori, yang sama lainnya kita organize dalam satu sub kategori. Ya, pada intinya proses editing itu sangat panjang. Oke, mungkin segitu saja video tutorial editing wedding hari ini. Dan mungkin ketika saya ada waktu, saya akan melanjutkannya ke proses yaitu pemilihan lagu. Di sini proses yang sangat lumayan time consuming ya, sangat banyak memakan waktu karena kita menyesuaikan lagunya dengan bahan yang tersedia yang sudah kita seleksi dan organisasi ini. Dan menyesuaikannya itu butuh mood ekstra. Karena kalau tidak dibarengi dengan mood yang bagus, maka pemilihan lagu tersebut bisa tidak sinkron dengan bahan yang kita miliki. Untuk source saya memilih lagu itu biasanya saya mencari di 2 sumber. Yang pertama yaitu di artlist.io dan satunya yaitu di musicbed.com, dan ini musik yang berbayar. Namun bisa kita siasati dengan merekam layar komputer, kita play musiknya lalu kita rekam. Namun hal ini sangat di-ban atau dilarang dalam konteks hak cipta ya. Kita tidak meminta izin kepada label yang bersangkutan atau music producer bersangkutan, namun inilah jalan ninja kita sebagai editor dengan budget yang tipis. It's okay selama itu tidak menjadi viral. Selama itu tidak kita publikasikan ke halayak ramai, atau kita tidak misal promosikan di Instagram dan sebagainya. Untuk saya sendiri dalam satu catatan, dalam prinsip kalau pemilihan lagu untuk wedding yang dimana momen-momen ini berisi momen-momen sakral ya, jadi saya cenderung memilih musik yang lebih slow, berayun-ayun. Jadi kalau kalian juga sama source-nya di Artlist Studio, saya menyarankan memilih lagu yang bergenre moodnya bisa kita pilih yang uplifting. Maksudnya di uplifting ini dari awal sampai bridge atau rap pertama itu datar, nuansanya turun, dan kemudian 1 menit terakhir itu naik, itu namanya uplifting. Kita pilih uplifting, kemudian biasanya saya pilih love dan ambient and cinematic. Nah, silakan kalian pilih, mungkin seperti ini. Karena di momen wedding itu kebanyakan momen itu yang momen mengharukan ya. Kemudian untuk mempercantik biasanya kita masang recorder seperti yang saya gunakan ini ketika acara berlangsung untuk kita sinkronkan dengan musik instrumental
yang mengandung unsur angelic voice. Ya seperti inilah angelic voice, sebuah teriakan-teriakan merdu, syahdu, dan sangat cocok untuk momen nikah. Menurut saya pribadi ya. Kita kembalikan kepada karakter kalian. Namun secara general pemilihan lagu wedding yang cocok atau biasa digunakan para editor di luar sana adalah yang musik-musik seperti ini yang mengandung unsur angelic voice, naik turunnya nada, di music bed juga sama. Kita bisa kategorikan lagu-lagu ya. Kita pilih genre ambient, cinematic. Ya, itu mungkin cukup. Untuk jajaran artis yang selama ini saya gunakan mungkin seperti Rory, Like Motion, CHPTRS atau Chapters, Tony Anderson, Son William, dan 100 Years mungkin, dan masih banyak pilihan. Kita sesuaikan saja dengan bahan yang kita peroleh di lapangan. Untuk sequel wedding ini saya menggunakan lagu dari CHPTRS ya. Ini mirip-mirip genrenya dengan Like Motion. Ada angelic voice, dapat uplifting, pola-pola irama lagunya dari lemah dulu baru naik. Fast forward thinking, would you rewind and let us in? Nah, jadi kita masuk ke teknis ya. Jadi yang pertama kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan dan meyakini bahwa lagu ini cocok dengan sequel bahan-bahan wedding yang kita kumpulkan di lapangan yang sudah kita organisasi ini, maka yang saya lakukan pertama adalah marking atau memecah bagian lagu, di mana setiap marking tersebut adalah penanda bahwa kita harus berpindah dari footage satu ke footage yang lainnya. Dan yang saya maksudkan seperti ini. Untuk marking di Magic Pegas itu kita cukup menekan tombol M ya. Nah, itu sudah ada markingnya yang oranye ini. Jadi tahap pertama yang kita lakukan setelah kita mendapatkan lagunya itu kita memberikan marking atau membagi di mana setiap marking ini adalah penanda bahwa kita harus sudah pindah atau move ke another footage. Fast forward thinking, would you rewind and let us in? I'll be ready where the pieces fall tonight, if they fall again. Look around here, slow down, release a page if we run about. I don't know man, mungkin kita membutuhkan sedikit insting yang kuat untuk meletakkan marking-marking ini. Jika kalian memiliki jiwa musikalitas yang tinggi, ini sangat mudah membaginya. Ini sesuai insting ya. Di kasus ini saya menjadikan bunyi keyboard sebagai marking, meletakkan marking. Kita sudah memasuki rap pertama. Bisa kita rename. Dimana setiap marking ini adalah penanda bagi kita untuk meletakkan footage. Jadi bagaikan puzzle, kotak-kotak hasil marking ini tempat kita meletakkan footage yang sudah kita seleksi.
Nah sebenarnya setelah bagian rap pertama ini ada bagian lagu lagi ya. Namun karena durasi lagu ini 6 menit, jadi saya penggal sesuai dengan beatnya. Jadi tidak terlalu kentara di telinga orang awam bahwa kita mengkat atau memperpendek lagu tersebut. Oke lanjut. Ini mulai naik ya mood lagunya ya. Ini sudah di up ya. Ini sudah bagian uplifting. Maka marking yang kita letakkan itu semakin banyak dan semakin pendek jarak marking satu dengan marking yang lainnya, karena sesuai dengan beat lagu yang mulai cepat. Di bagian uplifting ini saya berkiblat dengan suara drum, di mana drum itu berketuk, saya letakkan marking. Nah ini final instrumennya. Kita di tahap akhir, bisa kita fade out, fade in. Nah, ketika marking-marking ini sudah kita garap, maka proses yang biasa saya lakukan pertama adalah meletakkan momen yang paling sakral di School Wedding ini di bagian musik sebelum masuk apa sebutannya saya lupa ya. Contohnya seperti ini. Kita cari bagian musik yang naik ini di sini ya. Nah, jadi sebelum musik itu naik, kita letakkan akad nikah di situ. Tunainya di sini ya. Tunainya di sini. Kita beri nama tunai. Kita masukkan akad nikah. Di kesempatan Fauzi Nur Fahmi kawin Rp230.000 tunai. Saya terima. Nah, itulah keuntungan kita menggunakan mixer ini. Jadi ketika di suatu tempat acara wedding tersebut ada sebuah mixer atau mainboard sound engineering, alangkah baiknya kita mencolokkan device ini ke output si mixer. Jadi keuntungan yang kita dapat, yang pertama suara angin itu jelas kita bisa hilangkan, sehingga kita mendapatkan suara akad nikah yang jelas dan tidak terbentur dengan backsound yang kita pilih. Tunai. Saya terima nikahnya Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono dengan mas kawin Rp230.000 dibayar tunai. Barakallah lakum. Barakallah lakum. Barakallah lakum. Barakallah lakum wa jama'a bainakum fil khair. Wala habrat.
Jadi yang saya maksud adalah kita letakkan akad nikah dulu in the very very beginning proses. Rp10.000 dibayar tunai. Rp10.000 dibayar tunai. Beliau telah berwakil dan memberikan izin kepada saya Fahmi, seorang perempuan yang bernama Eka Puji Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Fauzi Nur Fahmi bin Hartono, Kan momen akad nikah sebelum lagu tersebut naik moodnya, kita atur volume instrumentalnya agar tidak berbenturan dengan voice recorder kita. Di Pegas kita cukup menekan tombol V, lalu keluar semacam algoritma ini ya. Lalu kita kecilkan, kita kasih marking juga ya, sama kita kecilkan dan kita besarkan ketika para penonton mulai berteriak atau ketika si mempelai laki-laki selesai mengucapkan, dan di sini naik. Kita coba review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Fauzi Nur Fahmi bin Hartono, seorang perempuan yang bernama Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono, saya nikahkan dia dengan engkau. Yang walinya yaitu ayah kandungnya sendiri yang bernama Heri Mulyono. Beliau telah berwakil dan memberikan izin kepada saya dengan mas kawin Rp230.000 tunai. Saya terima nikahnya Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono dengan mas kawin Rp230.000 dibayar tunai. Jadi sebenarnya video sinematik itu bermain antara lagu yang mencekam atau lagu yang menyulut perasaan, dimana para penonton itu berasa bergetar jiwanya ya ketika nonton. Ya itulah fungsi daya tarik magis pemilihan lagu yang ada unsur angelic voice ya, atau suara-suara smooth si vokalis. Nah, ketika kita sudah selesai meletakkan bagian yang sangat fundamental yaitu akad nikah, lalu kita cari lagi momen-momen yang sakral, di mana momen sakral ini maksudnya bisa sungkem, bisa testimoni si pengantin, atau pengakuan dosa, saling maaf-maafkan dengan kedua orang tua. Yang paling penting kita meletakkan bagian sakral di bagian-bagian yang musiknya sebelum masuk ke mood yang tinggi. Dan ketika sudah dirasa sudah selesai meletakkan bagian-bagian sakral, dan kita akan melanjutkan mengisi footage berdasarkan apa yang sudah kita marking ya. Contohnya seperti ini. Fast forward thinking, would you rewind and let us in? Katakan. Nah, bagaimanapun marking yang sudah kita garap ini menentukan seberapa panjang durasi footage tersebut. Ini sampai sini saja. Fast forward. Artinya kita harus pindah dan mencari footage sambungannya. Itulah secara garis besar fungsi marking di sini. Fast forward thinking. Mungkin kita isi dengan preparation laki-laki ya. I'll be ready.
Dan anyway, kita sudah masuk ke tahap penyusunan ya. Setelah kita memilih lagu, membagi part-part lagu, dan selanjutnya kita menyusun alur video tersebut. Ya, tinggal kita potong sesuai dengan marking. Fast forward thinking. Nah, itulah fungsinya marking. Fast forward thinking. Would you rewind and let us in? Be ready where the pieces fall tonight. If they fall again. Kita akan sama-sama menyaksikan acara pernikahan, pelaksanaan proses ijab dan qabul antara seorang calon mempelai laki-laki, yaitu saudara kita Fauzi Nur Fahmi bin Hartono almarhum, dengan calon istrinya atau calon mempelai wanitanya saudari kita Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono. Thrown out in the wreckage, didn't want Pada hari ini Senin tanggal 7 Juni 2021, saya Fauzi Nur Fahmi bin Hartono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono dengan baik menurut ajaran Islam. pull me closer now. Where you hold it all together, hold it all together, safe and sound. Hold it all together, safe and Bukan cincin sembarang cincin, cincin ulun emas 24 karat. Bukan hari ini ulun kawin sembarang kawin, ulun kawin dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Fauzi Nur Fahmi bin Hartono, seorang perempuan yang bernama Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono, saya nikahkan dia dengan engkau. Yang walinya yaitu ayah kandungnya sendiri yang bernama Heri Mulyono. Beliau telah berwakil dan memberikan izin kepada saya dengan mas kawin Rp230.000 tunai. Saya terima nikahnya Eka Puji Astuti binti Heri Mulyono dengan mas kawin Rp230.000 dibayar tunai. Mungkin segitu saja. Apapun bahan yang kalian miliki, itu nikmatilah, karena itulah karakter kalian. Oke, mungkin segitu saja penjabaran tutorial editing hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di lain waktu.